wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Maika Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini entah itu di media sosial atau di real life misalnya, banyak sekali kasus-kasus perceraian yang ada di sekitar kita. Nah, menurut data yang saya baca di www.databox.kadadata.co.id menyebutkan bahwa kasus perceraian nasional itu mencapai angka 63,41%. Tentu hal ini adalah sangat luar biasa ya pencapaiannya. Dan dalam perspektif agama sendiri, perceraian itu adalah bukan hal yang dilarang, tetapi hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan seorang alumni Mambaul Hikam angkatan 2008 dan beliau menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama. Kepo apa enggak nih? Langsung saja kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kula manggilnya siapa nih? Cak Ubed nopo sinten? Cak Ubed gitu aja. Cak Ubed, nggih. Cak Ubed angkatan 2000. Angkatan 2008. 2008 nih. Niku apa di Mambaul Hikam gimana dulu jenengan? Kalau di Mambaul Hikam ya normal-normal saja, datar-datar saja saya. Artinya saya dulu juga bukan siswa yang menonjol, ya biasa-biasa saja. Tapi yang paling penting satu, ya takdim kepada guru itu saja. Kalau saya dulu ya di pesantren begitu, alhamdulillah akhirnya sekarang bisa mungkin mewarnai lah nama Mambaul Hikam begitu di dunia luar begitu ya. Alhamdulillah. Jadi kuncinya takdim kepada guru. Takdim kepada guru. Walaupun tidak terlalu nonjol. Tapi luar biasa sekarang, sudah sangat luar biasa. Oh ya, sebelumnya gimana perasaan jenengan bisa menghadiri podcast Maika Corner ini, Cak Ubed? Alhamdulillah senang sekali ya, karena di sini saya juga merasa ada kewajiban moral kepada adik-adik semuanya. Saya merasa bertanggung jawab agar adik-adik ini nanti semakin semangat. Apalagi mungkin saya salah satu dari orang yang bisa berkecimpung di dunia hukum. Jarang sekali anak-anak yang dari Mambaul Hikam. Oleh karena itu momentum ini adik-adik semuanya, ayo kita berlomba-lomba. Kalau yang biasanya di dunia di dunia matin dan lain sebagainya kan sudah banyak ya kan? Sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak, pondok-pondok lain pun banyak sekali. Nah, makanya kita harus bergeser ke dunia hukum, apalagi dunia birokrasi gitu ya. Adik-adik semua yang ada di Mambaul Hikam ini, ayo semangat masuk ke situ. Tanya-tanya ke yang senior-senior yang sudah masuk lebih dulu, monggo. Bisa jadi di situ ada tips-tips tertentu. Itu. Ini yang saya sangat tertarik sekali nih. Tadi kan jenengan bilang kalau sangat jarang sekali kalau ada santri yang berkecimpung langsung dalam dunia birokrasi. Nah, dalam jenengan sendiri, apa yang membuat jenengan tertarik untuk memilih profesi sebagai hakim pengadilan agama? Bener kan, hakim pengadilan agama ini? Saya harus bercerita kalau ini ya. Monggo kita sharing-sharing bersama. Sebenarnya saya sendiri pun tidak ada ketertarikan di dunia hakim perhakiman gitu. Ada salah satu hal yang membuat saya teringat sekali pada saat itu ketika saya PPL di Pengadilan Agama Bangil tahun 2011. Ketika saya membantu petugas-petugas yang ada di sana, saya merasa apa yang saya lakukan itu kok sulit begitu. Ini kok saya tidak paham-paham. Akhirnya saya seketika itu mengucap, gak sumbut aku kerja di pengadilan. Itu dulu saya. Ini memang real cerita saya dulu. Itu PPL waktu Madin atau waktu? PPL waktu kuliah. Kuliah. 2011. Ada teman saya yang jadi saksi itu. Ingat betul apa yang saya ucapkan. Tapi kemudian terus ada satu lagi juga. Jadi ketika pada saat malam hari, karena saya pada saat itu setelah lulus dari kuliah hukum, saya tidak langsung ke dunia hukum kan, tapi saya ngajar. Akhirnya apa? Saya di situ kuliah S1 lagi pendidikan, terus nyambung lagi kuliah S2. Lah pada suatu malam ibu saya itu bersih-bersih rumah begitu. Banyak sekali buku-buku di sana tentang dunia-dunia hukum dulu yang kuliah di S1 hukum dulu itu.
Yang ibu tanya kepada saya, "Leh, iki gak apa-apa tadi berseni, dibakar aja wis yo, wis gak kanggo ae." Itu ingat banget saya. Lah, saya langsung bilang, "Nggih Bu, mboten napa-napa, wong kula nggih mboten ngarah ke situ." Saya tidak mungkin istilahnya balik lagi ke dunia hukum karena apa? Karena pada saat itu saya sudah menjadi seorang guru gitu. Tapi kemudian tiba masanya pada tahun 2017, tiba-tiba teman saya itu dapat informasi dari Pak D-nya yang seorang hakim juga, bahwasanya akan ada rekrutmen hakim pada saat itu. Teman saya istilahnya juga bonek sama seperti dengan saya. Apa yang ada di depan mata, kesempatan yang ada di depan mata, mainkan istilahnya orang timur. Sudah, yang penting kita berangkat dulu lah. Urusan nanti keterima atau tidak terserah. Yang penting kita ikhtiar dulu. Jadi begitu. Soalnya saya sering kali juga 2013 itu ikut CPNS Kemenkumham dulu. Tapi karena administrasi tidak lolos. Tapi tahun 2017 itu saya dengan teman saya mencoba ikut. Lah, teman saya tadi yang mengajak saya kok malah ndak lulus, sedangkan saya yang diajak malah lulus. Itu yang sering kali terjadi ya kan, yang diajak malah lulus begitu. Nah itu akhirnya apa? Saya merasa, oh ilmu yang pernah saya pelajari itu ternyata nggak ada yang sia-sia. Yang dulunya saya anggap remeh karena saya sudah menjadi seorang guru, tapi ternyata di kemudian hari itu yang malah menjadikan saya, oh itu adalah derajat kamu di situ. Jadi saya merasanya di situ. Jadi adik-adik semuanya, terutama jangan pernah meremehkan yang namanya ilmu yang pernah kita pelajari. Itu sekecil apapun. Karena nanti akan membawa sampean ke sana. Itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang tertarik, tapi karena memang takdirnya ke situ ya sudah. Saya akhirnya mentertarikkan diri. Akhirnya kayak sudah kadung kecemplung gitu istilahnya. Sudah terlanjur masuk, mau tidak mau saya harus belajar. Mau tidak mau saya harus, ini dunia saya. Ya sudah, saya jalani. Gitu saja, ngalir pokoknya. Nah itu, apakah jenengan waktu tertarik atau sudah terlanjur masuk ke lubang tadi, sebelumnya jenengan juga dari segi misalnya pendidikan jenengan juga linear sama menjadi seorang hakim atau bagaimana, atau privilege atau bagaimana? Iya, jadi yang namanya rekrutmen hakim itu kita tidak ada yang namanya privilege ya, karena memang murni itu adalah ujian yang dilaksanakan dari pemerintah pusat. Jadi selama di situ kita administrasinya memenuhi kualifikasi, maka kita ikut begitu saja. Pada saat itu, kenapa saya memilih jadi hakim pengadilan agama? Karena memang ijazah saya sarjana hukum Islam. Jadi mau tidak mau, Islamnya ini mengarahkan saya menjadi hakim pengadilan agama. Berarti linear sama jurusannya? Linear sama jurusannya. Karena apa? Kalau sarjana hukum Islam masuk ke peradilan umum itu tidak bisa. Karena dikendaki di peradilan umum adalah sarjana hukum. Begitu. Jadi ya sudah. Sebenarnya teman-teman, kalau sekarang karena sarjana hukum Islam itu I-nya sudah dihilangi, teman-teman ini bisa berpeluang masuk ke peradilan umum. Dan itu banyak sekali teman-teman saya, angkatan saya dulu yang keterima CPNS hakim itu yang kuliahnya di umum, tapi dia basicnya anak pesantren. Dan dia mampu juga di situ. Banyak sekali yang keterima. Jadi itu bagus. Artinya apa? Di peradilan umum itu juga banyak sekali santri-santri di sana, teman-teman juga. Kalau saya memang terkendala Islamnya tadi itu, SHI-nya itu. Jadi di situ, Apakah tidak ada faktor kesulitan? Kan itu beda antara ke Islam sama yang ke umum gitu, Cak. Ya, tidak ada kesulitan sebenarnya, karena semuanya bisa dipelajari. Yang penting kita bisa adaptasi, menyesuaikan ilmu-ilmu yang kayak gitu sebenarnya bisa semuanya kita pelajari. Apalagi anak pondok ya, daya kritisnya dan daya nalarnya tinggi, terbiasa bahsul masail terutama di situ. Kritis itu yang paling penting di situ. Jadi membentuk karakter nanti ketika jadi hakim. Karena kita dituntut memang untuk teliti, kritis di situ. Itu yang paling penting di situ. Jadi anak pesantren itu top lah pokoknya.
Baik, mungkin menjadi seorang hakim pengadilan agama hingga titik ini itu kan pasti banyak sekali perjuangan dan tantangannya. Iya. Mungkin dari jenengan bisa menjelaskan atau sharing-sharing sekitar bagaimana tantangan terbesar jenengan dalam menjadi hakim pengadilan agama. Tantangan terbesar ya, salah satunya ketika saya mengambil keputusan. Meskipun saya sendiri jarang pernah menghadapi masalah atau perkara-perkara yang menyita perhatian publik, tapi memang pernah saya menghadapi yang demikian. Tapi itu saya tidak sendirian, karena yang namanya hakim itu kan 3 di situ, ada 3. Jadi bagi saya itu tidak terlalu itu. Karena apa? Karena kita bisa ditanggung bertiga kesalahannya, umpama ada kesalahannya begitu kan. Tapi yang paling menantang saya adalah ketika kita itu menjadi hakim tunggal karena kekurangan hakim di situ. Jadi kita meriksa sendiri semuanya, mulai dari awal sidang sampai putusan itu dikeluarkan sama kita. Jadi kita di situ serba hati-hati, serba teliti, jangan sampai ada kita salah dalam penerapan hukumnya. Karena kalau salah dalam penerapan hukum itu nanti fatal. Kita menentukan hukum seseorang, tapi nanti setelahnya salah. Apakah kita tidak berdosa di situ? Iya kan? Makanya di situ. Jadi tantangannya di situ. Terus kemudian yang kedua adalah ada hadis yang menyatakan bahwasanya 1 hakim masuk surga, 2 hakim masuk neraka. Itu yang pasti saya pegang, dan mungkin teman-teman juga semuanya dipegang. Karena apa? Karena kehati-hatian kita itu jangan sampai apa yang kita putuskan itu nanti salah. Karena apa? Karena kebodohan kita, iya kan? Kalau sudah kita memutuskan terus kemudian di situ karena kita tidak mampu karena kebodohan kita, maka di situ kita masuk golongan yang 2 tadi, masuk neraka. Yang paling penting adalah kita sudah berijtihad semampu mungkin, sekuat mungkin untuk mencari putusan yang terbaik dan benar. Insya Allah di situ nanti kita masuk di golongan yang pertama tadi, yaitu apa? Golongan yang masuk surga tadi, hakim yang masuk surga itu. Nah, ketika kan tadi menjadi seorang hakim itu harus benar-benar kayak adil gitu ya. Tadi jenengan juga bilang dalam mengambil sebuah keputusan tuh jangan sampai salah. Nah, adakah menjadi sebuah kejadian yang paling berkesan dalam hidup jenengan ketika menjadi seorang hakim pengadilan agama itu? Dari beberapa yang pernah saya hadapi ya, baik ketika saya bertugas di Papua maupun yang sekarang di Bawean, ada mungkin 2-3 yang mungkin berkesan dengan saya. Jadi ketika pada saat saya bersidang itu ya membuat mereka menjadi menangis. Artinya menangis apa? Menangis merasa istilahnya getuni lah apa yang telah dilakukan oleh suami istri ini. Jadi akhirnya apa? Mereka bisa merasa kayak muhasabah diri. Akhirnya mereka terpanggil hatinya untuk kembali berdamai, rukun rumah tangganya. Itu yang paling berkesan bagi saya. Saya ingat betul. Jadi yang laki-laki maupun yang perempuan, entah saya itu nasihati seperti apa, ngalir saja pokoknya, tapi menyentuh hati mereka dua-duanya. Kalau perempuan itu wajar karena memang kodratnya menangis kan, gampang tersentuh. Tapi kalau yang laki-laki sampai menangis juga. Jadi itu merupakan sesuatu yang kepuasan luar biasa bagi saya. Terus yang kedua, yang paling berkesan, pernah saya menangani perkara di situ cerai talak. Terus kemudian pihak lawan itu mengajukan gugatan balik. Gugatan baliknya meliputi harta bersama, nafkah iddah, madiah, mut'ah, terus kemudian nafkah hadonah, nafkah pemeliharaan anak, dan gugatan hak asuh anak juga. Jadi yang digugat balik itu banyak sekali. Dan kebetulan pada saat itu saya hakim tunggal. Mau tidak mau saya harus selesaikan ini semuanya sendiri. Nah, pada saat itu sudah ketika pada saat menjelang pembacaan putusan saya mengkonsep putusan. Kalau mengkonsep putusan biasanya kan kita itu istihad dulu. Mana hukum yang pas diterapkan untuk perkara ini karena banyak gugatan tadi kan. Sudah selesai saya konsep, kemudian saya bacakan putusannya. Pada saat itu saya tanya kepada para pihak, para advokat terutama di situ karena sama-sama diwakili sama advokatnya. Ternyata mereka menerima keputusan saya pada saat itu juga.
Padahal biasanya seringkali yang namanya pengacara atau advokat itu mereka tidak terima dengan keputusan kita, ya kan? Karena apa? Biasanya salah satunya itu merasa ada yang dikalahkan di situ. Itu pasti di dalam dunia peradilan. Nah, jadi mereka biasanya tidak terima, akhirnya apa? Melakukan upaya hukum banding. Tapi pada saat itu dari semua yang saya konsep putusan tadi itu ternyata apa? Mereka menerima, mereka legowo. Ya sudah, ini mungkin putusan terbaik. Dan saya rasa di situ, saya telah menerapkan keadilan di situ bagi mereka semuanya. Akhirnya mereka sampai terima dengan senang hati, dengan baik gitu. Itu yang paling berkesan ya. Dua itu tadi. Sebelumnya saya juga belum seberapa paham sih. Apakah hakim pengadilan agama itu cuma ngurusin masalah perceraian atau ya itu kan itu tadi, seperti itu tadi. Itu apa aja nih tugas dari hakim pengadilan agama itu sendiri loh. Ya seringkali kita diidentikan hakim pengadilan agama ini hakim cerai begitu kan? Hakim cerai, hakim yang menceraikan perkawinan. Apakah cuma itu aja fokus? Banyak sebenarnya. Tugasnya. Jadi di dalam undang-undang peradilan agama itu kewenangan kita meliputi apa saja, yaitu mengadili perkara terkait perkawinan. Perkawinan kan banyak di situ. Ada pembatalan perkawinan, isbat nikah, cerai dan lain sebagainya, iya kan? Asal usul anak, terus kemudian ada kewarisan, gugatan waris, penetapan ahli waris dan lain sebagainya punya. Terus kemudian ada yang namanya zakat juga, hibah juga masuk di sana. Kemudian wasiat juga sama ada. Jadi banyak sebenarnya yang kita tangani, bukan hanya sekedar perceraian yang seringkali mindset masyarakat mengatakan begitu, gitu kan? Cuman hanya perceraian saja, padahal banyak cakupannya dan ruang lingkupnya luas sekali. Baik, saya juga tertarik nih, Cak Ubed. Kan jenengan tadi bilang kalau jenengan juga bahas tentang wakaf, ada yang bahas tentang perceraian, wakaf, hibah, banyak lagi lah. Nah itu jenengan juga sampai ada kejadian berkesan membuat seseorang yang tadi seperti adik menangis. Nah itu jenengan itu sebenarnya bagaimana sih cara mengambil keputusan dan menyeimbangkan antara keadilan dan hukum itu sendiri dalam mengambil keputusan? Jadi yang perlu diketahui, kita itu harus berpedoman pada dua keadilan. Yang pertama adalah keadilan secara prosedural, yang kedua adalah keadilan secara substansial. Keadilan secara prosedural artinya kita itu menegakkan aturan sesuai dengan tata caranya, aturan mainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu menegakkan keadilan sesuai dengan isinya, materialnya, substansinya. Contoh, seharusnya perkara ini dikenakan dengan pasal umpamanya 19B begitu. Tapi kita malah menerapkan dengan pasal 19C begitu, ya kan? Itu kan beda. Karena pasal per pasal itu kan berbeda di situ. Dan yang namanya perkara itu juga tidak sama karena mempunyai ciri khas yang berbeda begitu. Jadi letak keadilannya di situ. Kita harus pedomani keadilan prosedural dan keadilan substansialnya tadi itu. Kalau sudah di situ dipenuhi, maka di situ keadilannya juga akan terpenuhi bagi para pihak di situ. Mereka tidak akan merasa dirugikan. Itu yang paling penting. Berarti itu ada dua tadi nih, prosedural dan substansial. Nah, itu saya juga kepo nih, Cak Ubed. Bagaimana jenengan juga dalam menjatuhkan sebuah keputusan yang signifikan? Saya pernah menonton sebuah podcast yaitu tentang hakim juga. Itu bilang misalnya keputusannya seperti ini, jika istri yang menggugat cerai itu berarti suami tidak berhak untuk memberikan nafkah. Nah itu bagaimana keputusan jenengan dalam menghadapi keputusan yang seperti signifikan itu? Jadi yang seperti itu pernah memang saya menjatuhkan putusan seperti itu. Jadi memang ada sebabnya juga, dan kita pun menjatuhkan putusan itu kan harus berdasarkan alasan hukum yang tepat di situ, kan? Kita menjatuhkan putusan itu juga harus terpenuhi juga di situ. Jadi untuk istri yang menggugat cerai suaminya, apakah tidak boleh untuk menuntut nafkah? Itu kalau cerai talak wajib ya kan diberikan kepada istri.
dengan ketentuan istrinya tidak nusyus. Begitupun juga ketika dalam cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri. Jadi jikalau yang namanya istri tadi selama tidak melakukan nusyus, maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah, entah nafkah iddah atau nafkah mut'ah. Boleh di situ, karena memang ada aturannya. Kita menerapkan putusan itu juga berdasarkan aturan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2018 nomor 3 itu. Jadi diperbolehkan di situ. Karena apa? Ada latar belakangnya. Jadi seringkali kita itu memeriksa perkara cerai gugat terutama ya. Itu pihak perempuan sudah menikah 20 tahun lebih, akan tetapi hampir separuh hidupnya di sana dia ditelantarkan sama suaminya. Iya kan? Terus kemudian si istri mengajukan cerai ke pengadilan agama. Iya kan? Dia cuma meminta cerai saja di situ. Terus kemudian kita cerai saja. Mana letak keadilannya di sana? Dia selama beberapa tahun tidak mendapatkan hak-haknya, ya kan? Berupa nafkah dan lain sebagainya. Maka dari situ SEMA nomor 3 tahun 2018 mengakomodir istri-istri tersebut ketika menggugat cerai suaminya untuk boleh juga untuk menuntut nafkah berupa mut'ah atau iddah tadi itu. Karena di situ ada letak-letak nilai keadilan. Kasihan kan 20 tahun, 10 tahunnya tidak dinafkahi sama sekali. Lah itu makanya tidak adil yang seperti itu. Kasihan. Tapi makanya, ada ketentuannya selama tidak nusyus itu. Selama tidak nusyus itu, Tapi kalau sudah nusyus itu semuanya terhapus itu. Gitu. Oh ya, Cak Ubed, kan ya akhir-akhir ini tuh banyak kasus, nggak akhir-akhir ini sih, sering sekali itu apa ya, akun-akun gosip gitu banyak terjadi perceraian di mana-mana. Nah itu selama jenengan menjadi hakim pengadilan agama, itu faktor yang paling membuat pengaruh kenapa kasus itu bisa terjadi itu apa, Cak Ubed? Kan apa ya, perceraian itu emang nggak dilarang memang dari agama, tapi ya sangat dibenci atau tidak disukai sama Allah. Nah, menurut jenengan dari pengalaman jenengan, kasus yang paling sering apa kira-kira faktornya itu kok bisa terjadi kasus seperti itu? Itu. Yang pertama, yang paling sering itu alasan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Kalau memang kita di dalam pemeriksaan perkara menemukan fakta bahwasanya pertengkaran terus-menerus itu sering kali dilakukan dan berulang-ulang setiap waktu, itu sudah dapat menjadi dasar kita untuk memutuskan. Yang kedua adalah masalah perselingkuhan. Nah ini kebetulan juga lagi booming itu ya kan. Siapa namanya itu? Inara Rusli. Inara Rusli Virgun apa itu ya. Saya juga baru dengar itu booming itu. Nah memang perselingkuhan di sini itu menjadi salah satu faktor penyebab yang paling besar juga. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Kalau menurut analisis saya ya sebagai hakim yang beberapa kali menangani perkara demikian, itu yang pertama satu, imannya memang. Jadi iman itu pasti dikembalikan lagi bagaimanapun imannya. Kalau ada seseorang laki-laki kemudian dia menggoda istri orang, sedangkan istri orang tersebut dia tidak membuka pintunya, istilahnya tidak ngereken lah, ya tidak akan terjadi yang namanya perselingkuhan. Tapi kalau sudah si istri orang tersebut membuka sedikit saja pintunya, disitulah letak perselingkuhan itu nanti akan terus menjadi menjadi besar begitu nanti itu. Terus yang kedua, kalau menurut saya ini karena memang zaman-zaman dunia IT ya, itu pastilah sosmed yang seperti itu. Kita bisa melihat dunia belahan manapun itu. Kita bisa berselingkuh dengan orang yang di luar negeri pun bisa. Iya kan? Nah itu faktor sosmed itu juga. Aplikasi-aplikasi yang mudah untuk berinteraksi itu, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah kontrol sosial masyarakat. Jadi yang namanya di kota atau di pedesaan itu berbeda. Kalau di pedesaan mungkin orang kalau melakukan perselingkuhan itu banyak kontrolnya tetangga-tetangga sekitar, ya kan? Ada norma-norma sosial di situ.
yang mungkin sangat kuat di masyarakat pedesaan. Tapi beda lagi ketika kita mendapati masyarakat di kota. Antara tetangga satu dengan tetangga lain itu pun kita tidak saling kenal. Jadi ketika ada mereka yang berselingkuh pun ya cuek-cuek saja. Itu. Karena tidak ada kontrol sosial di situ, makanya ada pembiaran di situ. Jadi terjadilah perselingkuhan. Karena apa? Mereka merasa tidak ada yang mengawasi. Beda dengan yang ada di masyarakat pedesaan tadi itu. Iya, betul. Itu. Mungkin faktor yang paling penting itu kita emang harus memperdalam keimanan juga ya. Iman, dalam jalin sebuah hubungan pernikahan, entah itu suami juga istri juga seperti itu. Ya mungkin bisa itu ya. Lebih menundukkan pandangan juga itu ya Cak Obed ya. Nah, masuk menundukkan dalam pandangan juga itu. Jangan sering-sering scroll cewek-cewek lain terutama itu ya. Nah, itu. Kalau sudah punya istri, jangan sering-sering lihat Instagram yang aneh-aneh. Hargai istri, hargai suami, lihat itu anaknya. Itu letak keimanannya di situ. Kalau sering terus malam-malam ada pergerakan yang tidak wajar begitu dari suami atau istri lah, itu tanyakan itu. Bisa jadi bibit-bibit itu nanti ya. Bibit-bibit awal. Bibit-bibit awal yang kayak gitu. Iya. Baik. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Lanjut ini Cak Obed. Saya juga tertarik dan kepo bagaimana suka dan duka jenengan selama menjadi hakim pengadilan agama. Kalau suka dukanya mungkin semua pekerjaan sama, tapi ini lebih menantang ya. Karena apa? Karena pekerjaan kita itu kan perantauan. Jadi mau tidak mau kita itu harus berpindah-pindah ke suatu tempat. Ini sukanya. Sukanya karena apa? Karena kita yang semula tidak tahu mana-mana, jadi tahu mana-mana. Karena apa? Kita dari Papua dilempar ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat bisa saja dilempar ke NTT, dari NTT bisa dilempar ke Bangka Belitung dan lain sebagainya. Pokoknya random lah. Jadi hidup kita itu jadi lebih tahu ya benar. Jadi kita tahu itu yang tempat-tempat eksotis itu bagus-bagus. Jadi tahu itu sukanya di situ. Jadi anggaplah rekreasi gratis di situ. Itu berapa bulan atau berapa minggu gitu? Tahun. Jadi per tahun ya. Jadi kita tidak tentu juga ya. Jadi perpindahan mutasi hakim itu, kalau saya dulu itu 1,5 tahun sudah mutasi. Teman-teman ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan 4 tahun sampai 5 tahun pun ada juga. Jadi di situ letak sukanya itu. Lebih mudah mengeksplor kemana-mana. Eksplor kemana-mana. Budaya-budaya yang lain juga tahu, masyarakat yang lain juga tahu. Biar tidak di sini-sini saja begitu. Dengan berbagai macam permasalahan juga. Jadi tahu bagaimana juga cara mengatasinya, dapat ilmu lagi, belajar lagi begitu ya. Betul sekali. Terus terkait dukanya? Kalau dukanya ya banyak sekali juga. Banyak juga. Banyak sekali. Yang pertama satu pasti ya, kalau kita menjadi hakim itu bakal pindah-pindah tempat. Tadi pindah-pindah tempatnya enak, tapi sekarang pindah-pindah tempatnya itu yang agak susah. Karena apa? Kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, itu betul. Kita punya anak, pindah lagi. Sedangkan anak di situ sekolah. Harus pindah lagi. Bahkan pernah ada hakim itu anaknya itu SD-nya itu sampai 3 kali. Karena apa? Karena saking seringnya pindah. Selama 6 tahun itu pindah 3 kali. Jadi SD di sini, kemudian SD di sini, SD di sini. Lah itu yang repot. Baru kemarin teman saya juga ada. Baru dari NTT didaftarkan sekolah masuk kelas 1. Baru dapat setahun pindah ke Riau. Di Riau baru dapat 6 bulan, dipindah lagi ke Sumatera Barat. Apa tidak sulit yang begitu? Itu yang repot. Terus yang kedua lagi dukanya adalah apabila kita jauh dari keluarga. Itu saya merasakan betul. Kita pulang itu setahun mungkin hanya 2 kali lah. Itu pun cuma 1,5 minggu, 2 minggu itu maksimal. Karena memang terhalang oleh aturan kan. Jadi banyak momen-momen yang di rumah dengan keluarga yang kita lewatkan. Misal ada orang meninggal dari saudara kita, kakek kita, nenek dan lain sebagainya. Itu seringkali kita melewatkan momen-momen yang seperti itu.
Ya karena memang tugas negara, jadi mau tidak mau ya sudah kita laksanakan saja. Bagaimanapun keadaan yang ada di rumah, bagaimana psikis kita pun juga terganggu seperti itu. Tapi ya itulah dukanya. Kita sudah mengabdikan diri kepada negara, kita milik negara, kita khidmat kepada negara, jalani sudah. Itu saja kalau menurut saya. Itu sekarang jenengan di Gresik nih, itu sudah berapa bulan atau tahun? Lebih tepatnya Gresik, tapi di Pulau Bawean, pulau kecil yang indah. Itu kecil, eksotis, bagus di sana. Itu saya baru dapat setahun setengah pindah ke Bawean itu ya. Dari yang semula di Papua, terus kemudian di Papua selama setahun setengah, hampir 2 tahun lah. Terus kemudian pindah ke Pulau Bawean. Ya alhamdulillah sekarang lebih dekat dengan keluarga, jadi lebih enak, lebih enjoy, secara psikis pun juga lebih fresh. Bertemu dengan keluarga gitu. Tapi lebih banyak sukanya nih pasti, Cak Uben suka. Alhamdulillah sekarang lebih banyak sukanya karena apa? Jiwa-jiwanya sudah jiwa-jiwa perantau. Malah kadang kalau pulang itu jadi kayak bingung. Kok bisa bingung? Karena jiwanya sudah di luar, lebih nyaman di luar. Karena saking seringnya merantau gitu. Gitu. Masya Allah. Oke, Cak Ubed, ini mungkin untuk penonton setia podcast Maika Corner atau santri-santri Membaul Hikam atau alumni Membaul Hikam itu sendiri, mungkin yang pingin jadi hakim pengadilan agama seperti jenengan, adakah sebuah tips atau saran gimana sih caranya gitu? Mungkin dari jenengan sendiri dulu gimana? Kalau tips ya, karena saya berkecimpung di dunia kehakiman begini, jadi tahu lah sedikit banyak tahu. Jadi bagi adik-adik semuanya, Membaul Hikam ya, alumni Membaul Hikam, sebisa mungkin banyak-banyak berkecimpung di dunia hukum, entah magang di LBH, entah menjadi dosen, entah menjadi advokat dan lain sebagainya. Karena itu salah satu syarat yang diminta nanti ketika kita itu mendaftar calon hakim gitu. Jadi ada minimal pengalaman 5 tahun berkecimpung di dunia hukum. Nah, jadi di situ itu tipsnya, Kalau kurang dari itu atau kemudian tidak punya pengalaman, itu nanti kita akan kesulitan di situ karena memang syaratnya di situ. Syaratnya harus itu. Karena memang dunia hukum itu agak rumit-rumit begitu. Jadi memang perlu praktek di situ. Nggak bisa kita hanya teori saja begitu, tapi kita memang harus terjun ke lapangan agar bisa. Jadi itu nanti sangat membantu. Yang kedua adalah kita harus kuasai betul itu yang namanya hukum acara, baik hukum acara pidana maupun perdata. Karena sekarang sarjana hukum Islam sudah tidak ada lagi ya. Sarjana hukum semuanya. UINSA atau Universitas Islam Negeri yang lain pun nanti SH. Jadi kita sebagai alumni itu bisa masuk ke peradilan umum. Tidak harus ke peradilan agama. Jadi di situ. Jadi kuasai betul itu hukum-hukum acara dan lain sebagainya. Terus banyak baca-baca buku karena hukum itu banyak sekali cepat atau berkembangnya di situ. Jadi, baca atau hafalan juga. Baca hafalan juga. Dunia hukum itu. Hafalan undang-undang apa berapa gitu. Berarti ini jurusannya harus linear juga ya? Harus linear juga. Tidak bisa jurusan yang ngawur tiba-tiba pengen jadi hakim itu tidak bisa. Tidak bisa. Baik teman-teman, sangat menarik sekali ya teman-teman. Mungkin ini terakhir ya. Tadi ada yang kelupaan sedikit, yaitu mengenai bagaimana proses saya ketika menjadi hakim. Jadi pada saat itu yang paling berkesan bagi saya adalah, sebenarnya bukan berkesan ya, tapi yang paling mengingatkan saya ketika saya bercerita seperti ini, bulu kudu ini berdiri. Karena apa? Ketika pada saat saya itu ujian lisan, wawancara dan juga baca kitab kuning, pada saat itu pagi saya ditelepon sama Ustadz Qodi, yang kebetulan pada saat itu Ustadz Qodi itu menanyakan pesanan sate gulai dulu ya. Karena saya dulu profesinya seperti itu juga. Ketika selesai ujian, saya telepon balik ke beliau. Ternyata Ustadz Qodi memberi kabar bahwasanya pada saat itu Ayah Alawi sedo pada saat itu. Saya dengan kaget, Masya Allah. Kemudian saya segera langsung menuju pondok untuk mengantar khidmat terakhir lah
pada Ayah Alawi itu yang paling berkesan bagi saya. Ya, jadi perjuangan saya itu diperingati ketika Ayah Alawi itu sedo niku nggih. Jadi rasa hormat saya kepada guru itu semakin besar di situ. Gitu. Iya. Termasuk itu tadi, apa tipsnya takdimnya lebih Nggih, jadi takdimnya kepada guru itu. Iya. Baik, untuk teman-teman mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan alarm biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih untuk Cak Ubed. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.